bilang Uyut Arisma namanya. Kalau keturunan Prabu Siliwangi itu akan tetap nempel terus ngejagain sampai keturunan ketujuh. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang datang. Nenek-nenek itu bilang gini, Jan, balik bensin. Jan, si kakek nitipin kalung ini, tolong dijaga. tiba kakek-kakek dan nenek-nenek itu hilang gitu aja dari seberang jalan. Bilang, nitip kalung ini tuh kalung yang dicari dari zaman Raja Majapahit. Coba tutup pintu. Setelah ngomong begitu, tiba-tiba pintu itu nutup. Klek. Coba wujudin kalau emang beneran ada. Dan ada yang lompat dari kasur ke arah pintu dan tiba-tiba ngilang. Ada yang loncat. Tiba-tiba angin tuh berembus dengan sangat kencang. Saja sampai pohon-pohon itu goyang. Ibu bukan orang sembarangan. Ya kasarnya angin itu tuh kata kuncen itu adalah penyambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Oke Der, kali ini ada salah satu dari narasumber kita yang jauh-jauh dari kota Tangerang. Ia ingin berbagi cerita bersama keluarga besarnya tentang keturunan Prabu Siliwangi. Oke, narasumber kita sudah ada di sebelah kita. Boleh diperkenalkan dulu dengan siapa namanya, Bang? Gua Fahri Reza, gua orang Tangerang cuman asli Jawa Barat. Oke Bang Pari, coba lu jelasin sedikit gimana ceritanya. Kejadiannya itu pada saat gue sholat, kakak dari ibu gue sholat malam. Itu kondisi memang ya kira-kira jam 2:30 malam. Itu sepi, sunyi dan emang gak ada kehidupan alam sama sekali di sana. Gue tuh ngomong gini, kalau memang bener gue keturunan Prabu Siliwangi, coba tunjukin itu pintu kebuka. Kalau emang ada, coba tutup pintu. Dan ternyata pintunya secara tiba-tiba ketutup. Oke Bang Pari, ditahan dulu sebentar ya. Oke, buat sahabat-sahabat gua nggak bosan-bosan buat ngingetin kalian untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa buat kalian untuk selalu nyalain loncengnya. Buat kalian sahabat-sahabat yang ingin berbagi cerita di channel kita, langsung aja DM di 3 Instagram ini. Ada Vetra Yuliandri, Tesar Nurvegi, dan Ahlan Suraman. Langsung aja kita masuk ke segmen. Oke Bang Pari, gimana nih kelanjutan dari ceritanya? Gue ngedisclaimer dulu di awal, ini kejadian nggak gue langsung alami, tapi dialami oleh gue dan pada saat itu gue memang lagi ada di sana, lagi ada di Sumedang. Gue asli Sumedang. Gue bilang gini, memang ada silsilah keturunan dari Prabu Siliwangi itu dari buyut gue, entah sebagai pasukan kavalerinya atau apalah, intinya sebagai orang terpandang di salah satu pasukan Prabu Siliwangi itu. Kemudian gue bilang, Uyut Arisma namanya. Kalau keturunan Prabu Siliwangi itu akan tetap nempel terus ngejagain sampai keturunan ketujuh.
cirinya setiap yang ditempelin itu, jadi nggak semua tanda ini ada di setiap keturunannya, hanya di orang-orang tertentu selama 7 turunan. Kayak misalnya gua ada, kemudian adik gua nggak ada, terus nyokap gua ada, jadi random aja gitu tandanya itu adalah tanda lahir berbentuk hati. Gua ada, gua nggak tahu gua sebelah mana, cuman kalau ibu gua pernah cerita dia ada tanda lahirnya itu yang berbentuk hati itu di belakang lehernya gitu. Kalau gua ada di tangan gua sebelah kanan nih, di kelingking gua nih ada segitiga bentuknya hati. Oh iya. Nah, ya. Gitu. Kemudian mula kisahnya itu gua pada saat kejadian gua lagi nongkrong biasa acara itu sih lebaran 2 tahun yang lalu gua nongkrong sama anaknya gua. Biasa kita lagi ngobrol, ngopi, ngerokok pinggir jalan. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang datang. Nenek-nenek itu bilang gini, Jan, balik bensin. kata orang Sunda gitu. Dan dari sekian banyaknya orang itu ternyata hanya tertuju ke anaknya Wowo itu. Makanya iya. Karena dikasih lah tuh koreknya, kemudian sama rokoknya lah. Kemudian si nenek itu nyamperin ke kakek-kakek yang ada di seberang jalan sana. Udah bakar rokok, balik lagi kembaliin rokok sama koreknya itu sampai sama sama kalung. Ya, ada kalungnya. Kata neneknya bilang, Jan, si kakek nitipin kalung ini, tolong dijaga. sontak teman-teman nganggapnya itu kalung hanya aksesoris biasa aja. Tapi coba gue pakai gitu, dipakai sama temennya kemana. Tapi tetap kalung itu tiba-tiba balik lagi ada di anaknya gue itu. Karena dia emang nggak suka pakai aksesoris kan, akhirnya digeletakin aja di lemari deket TV tuh di rumah tuh. Kemudian gue nanya dong, ini kalung siapa? Dari mana dapetnya gitu? Ya anaknya gue bilang tadi ada ngasih nenek-nenek nggak tahu siapa. Dan setelah ngasih itu tiba-tiba kakek-kakek dan nenek-nenek itu hilang gitu aja dari seberang jalan. Gue dan teman-teman di situ heran, lihat seberapa cepet sih jalannya kakek-kakek nenek-nenek. Iya betul. Iya kan? Masih lama ya. Iya. Udah ya orang paruh gaya jalan gimana sih gitu. Tapi setelah dilihat seberang jalan ternyata nggak ada, di ujung jalan sana nggak ada, di sini nggak ada. Tiba-tiba habis ngasih kalung itu balik lagi ke tempatnya, hilang. Gitu aja. Terus kalung itu dipakai sama gua. Setelah dipakai itu ada beberapa kejadian mistis yang beliau alami gitu. Jadi didatangin sesepuh itu yang bilang, kalung ini tuh kalung yang dicari dari zaman kerajaan Majapahit. Jadi kalung yang sangat super power, sangat Sakti lah ya. sakti mandraguna kalung itu. Dan tolong dijaga katanya gitu. Orang dari Jawa, orang dari Kalimantan, dari mana-mana tuh nyari kalung itu dan keberadaannya nggak tahu. Dan sementara sekarang ada di tangan gua dari intinya gitu. Zaman itu tuh kerajaan-kerajaan tuh nyari kalung itu, nyari pusaka itu. Ternyata sekarang yang diamanahin di kelilingnya adalah gua. Gitu ceritanya. Nggak tahu itu bener atau enggak, gua memastikan dong. Iya. Memastikan ini apakah bener, apakah enggak, sampai ke cerita yang gua sholat malam itu. Gua sholat malam. Ya, gue bilang sekitar 2:30 lah. Sepertiga malam, biasa orang sholat malam jam berapa sih gitu kan. Udah sepi, sunyi. Jangankan jam segitu, habis maghrib aja kalau di kampung mah kan udah sepi. Iya, kayak di betul. kota kan. Nah, Ada anak-anak lalang itu udah nggak ada, udah sepi bener-bener sampai suara jangkrik doang. Kalau gue boleh analogin, sepi gitu. Dan kondisi rumah udah pada tidur semua.
gue sholat malam, pada saat doa dia bilang gini, Kalau emang bener kita ada keturunan dari Prabu Siliwangi, coba dibuktiin deh gitu. Tutup pintu itu, itu kan posisi pintu kebuka, pintu Oh, iya. kamar kebuka, Pintu kamar. kebuka sedikit. coba tutup pintu itu. Setelah ngomong begitu, tiba-tiba pintu itu nutup. Klek. Nggak ada angin, nggak ada apa. Posisinya kencang. Nutup aja, nutup. Oh, nutup Nggak pelan. cekrek, nggak gitu. nggak. Posisinya cuma iya, nutup. iya. Kok pelan-pelan. Oke lah, satu poin di situ ada keturunan. Cuman nggak sampai di situ. Gue coba di malam-malam berikutnya, sama di jam-jam yang sama. Gue masih penasaran, itu kan belum berbentuk wujud, Masih keraguan. masih keraguan, cuman belum bermanifestasi lah gitu Iya. bahasanya ya, masih betul. cuman belum ada penampakan sama sekali, cuman ada ya nggak tahu energinya atau gimana deh gue sampai bisa nutup pintu itu. Gue bilang gini di malam-malam selanjutnya, Coba wujudin. dengan apa namanya, beraninya. Coba wujudin kalau emang beneran ada. Prabu Siliwangi itu kan diidentikan dengan macan, Ya betul betul. ya kan? Hmm. Pada saat ditantangin begitu, ternyata bener ada yang lompat dari kasur ke arah pintu dan tiba-tiba ngilang. Ada yang loncat. Orang Sunda bilangnya maung. Ya, orang Sunda bilangnya maung. Cuman bentuk bayangannya itu kayak gimana? Lompat aja hitam. Tiba-tiba nabrak pintu, hilang. Oke. Sampai situ dirasa cukup. Kemudian kita kembali ke cerita yang kalung, bukan kalung ini kalung biasa ini. Kalau anak tua ya. Iya, kalung buaya. Kalung itu entah dengan petunjuk dan wasilahnya itu bisa menunjukkan suatu hal yang nggak kelihatan mata dan itu bisa prediksi. Kayak misalnya gue nanya ke lu, apakah orang ini orang jahat atau bukan, orang ini orang yang baik atau enggak, itu bisa kelihatan. Jadi bisa menunjukkan, si kalung itu bisa memberikan tanda-tanda. Cirinya kalau iya itu kalungnya muter. Kalungnya itu kayak koin zaman dulu, tengahnya kotak. Oh iya. Koin yang besi kotak, tengahnya kotak bolong, dan talinya itu strap talinya itu manik-manik kayak biji tasbih. Oh iya, kebayang. Modelnya gitu. Ketika disampaikan ke tanya gitu, kita nanya ke kamu itu, apakah memang benar orang ini orang jahat? Kalau emang orang itu orang jahat dan benar adanya, pasti kalung itu tuh mutar dengan sendirinya bergerak. Semakin kencang putarannya berarti semakin menandakan ya benar orang jahat. Gitu. Kalau emang bukan orang jahat pasti diem. Ambil contoh misalnya ada orang waktu itu masih saudara gue juga, HP-nya hilang. Ini anak-anak tongkrongan ini saling menuduh ceritanya. Siapa nih yang ngambil handphonenya? Siapa yang nyolong lah kasarnya gitu. Iya. Saling tuduh-tuduhan dan nggak ada bukti konkret. Ada satu orang yang dicurigain, si Anu. Perasaan kemarin nggak ada si Anu, barang-barang aman-aman aja, tapi pas ada dia, sementara barang ada yang hilang. Oh iya. Gitu kan, itu indikasi satu. Tapi kan anak-anak gak langsung the point gitu. Ditanya lah satu-satu, ada beberapa orang di situ yang ikut nongkrong pada saat kejadian. Ditanyain ke kalung itu, apakah benar si A ngilangin handphonenya? Kalau emang enggak, dia diem aja, nggak memberikan tanda apa-apa. Tapi ketika si C itu, kalung itu langsung muter. Diinterogasi lebih awal, lebih detail, ternyata emang bener itu dia. Nggak ada kalung yang bisa
memberikan energi seperti itu sih menurut gua gitu. Karena di luar logika juga sih, di luar nalar ya. Iya. Bukan kalau misalkan digerakin ya tangannya ikut gerak dong, ini tangannya diem aja. Paling enggak kalau misalkan gerak pun paling tali ya, dengan tali. Itu Iya. kan posisi motornya kotaknya ya. Iya. Oh iya iya. Si koinnya itu si logamnya besi. Dan sampai salah satu momen waktu itu kan setiap turunannya itu ada apa namanya yang dampingin lah. Kayak ada yang ngedampingin ya, setiap turunan Prabu itu ada yang ngedampinginnya dan buat ngejagain. Oh iya iya. Singkat cerita, pada saat itu anaknya gue kecelakaan. Dia kecelakaan lalu lintas yang parah deh itu. Kemudian gue bilang marah-marah pada saat sholat aja. Gimana katanya tujuannya itu buat ngejaga, buat ngedampingin. Ternyata anak gue masih jatuh. Pokoknya sumpah serapah deh kalau semua. Iya iya iya. Setelah kejadian itu banyak hal-hal mistis yang dialami sama anaknya Wogo itu, seperti yang ditampakin sosok kakek, sosok nenek-nenek. Yang itu random aja, jadi kakek-kakek itu selalu ngikut. Ada misalkan ada di desa A nih gitu, anaknya Wogo lagi main ada di desa A, dan kakek-kakek itu ternyata ada main lagi di kampung ini, ternyata dia ada. Jadi selalu ngikutin. Anaknya cerita, mah ada kakek-kakek ikut, dia bilang Yang ikut ke gang depan. katanya gitu. Kan emang baik, anak-anaknya gue itu baik. Siapa orang nggak kenal, mau siapa aja pasti dibantuin sama dia, ditolongin. Posisi malam, tengah malam. Ya namanya anak muda nongkrong malam kan, diboncengin kakek-kakeknya. Iya. Biasa jalan, udah nyampe gangnya Jangan di sini aja. turun, tiba-tiba set pas lihat spion belakang itu ternyata udah nggak ada siapa-siapa, udah hilang gitu ya, sama seperti kakek-kakek yang pada saat ngasih kalung hilang udah. Cerita dong ke ibunya, mah ada kakek-kakek yang ikut naik minta anterin tapi nggak tahu itu siapa. Kata wah gue Bilang aja yang ngejagain. gitu. Ciri lain daripada turunan Prabu yang gue tahu dari gua gue itu biasanya dia lebih berkarisma, punya wibawa, punya jiwa pemimpin seperti Prabu Siliwanginya. Berani aja pokoknya. Iya. Jadi mau orang kayak gitu diladenin sama dia, nggak ada mundurnya lah Dalam kasarnya. hal baik atau buruk pun sama. Iya. Oh, iya. Jadi bener-bener ya udah nggak ada rasa takutnya gitu, karena memang seperti Prabu Siliwangi pada saat Prabu Siliwangi itu semedi di salah satu hutan di Jawa Barat kan, ceritanya gitu. Kemudian dihadang sama sekelompokan harimau, sama harimau. Nggak ada takutnya Prabu Siliwangi, sampai akhirnya seluruh harimau yang ada di hutan itu tuh jadi anak buahnya, jadi pasukannya harimau dalam bentuk koi. Oh iya iya. Gitu. Oh iya Bang Pari nih, coba dicicipin dulu suguhannya. Ada Oh iya. air sama Boleh. Ibu aja dulu. Siap. Oke nih Bang Pari, dari tadi cerita lu nih yang gue tangkap ya, mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan dari gue pribadi tuh. Ini yang pertama Bang Pari, tadi soal kakek-kakek ya. Kalau penggambaran kakek-kakek yang di awal itu seperti apa? Kakek-kakek dan nenek-nenek ini seperti apa? Kalau kakek-kakek yang pada saat dia ngasih kalung itu compang-camping, pakaiannya ya ala-ala pemulung gitu sih, kumel, kusut gitu. Terus kalau
kakek-kakek yang pada saat ikut ngebonceng itu kayak kakek-kakek zaman dulu itu, pakaian zaman dulu tuh. Kalau lebih detailnya kayak gimana zaman dulu tuh maksudnya seperti apa? Mungkin kayak zaman kerajaan kah, atau misalnya petani, atau gimana? Petani lebih Petani, lebih ke petani. lebih seperti petani wujudnya gitu. Pernah ada satu momen pada saat gua ziarah, jadi ada gubuk di makam itu, makamnya di gunung, ada gubuk, ada hordeng tirai-tirai gitu. Kemudian ketika gua datang itu, tiba-tiba angin tuh berembus dengan sangat kencang, jadi sampai pohon-pohon itu goyang. Ya, goyang tirai-tirai gitu, iya, ada apa namanya, bertebaran gitu. Kemudian ditanya kan ada kuncinya dong. Ada kuncinya. Selama gua ngirim doa tawasul wasilah di situ, kuncinya bilang, Ibu bukan orang sembarangan. keturunan, maksudnya nggak keturunan biasa gimana, kata bapak gitu. Iya. Setiap orang yang datang ziarah ke sini nih nggak ada yang ada ageng gini. Tiap ada keturunan orang-orang hebat, luhur zaman dulu, selalu disambut. Ya kasarnya angin itu tuh kata kunci itu loh, penyambutan. Ibaratnya alam ini menyambut gitu kedatangan gue itu, sambutan. Seperti itu. Kalau orang biasa yang datang ke situ, ziarah ke situ, yang nggak ada fenomena apa-apa. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Nggak ada fenomena-fenomena yang aneh. Kemudian pernah juga beliau waktu zaman mudanya, masih muda, masih gadis lah, ceritanya main ke tukang remak. Kemudian nyobain ceritanya, itu ada kayak display gitu, gaun gitu, gaun yang model pejabat gitu lah, yang bikin di tempat jahit itu. Dicobain, lu nggak punya dia, saya mau coba nih, saya mau nyobain ini, kata Wali. Tiba-tiba tunjuknya gaun yang itu, di antara sekian banyak baju yang di situ, menunjuknya ke situ. Setelah dipakai, tukang jahitnya bilang, Iya, cocok, lebih berbau, lebih karismatik dari kalau pakai baju itu. ini makanya ada calon ibu BPD deh. BPD itu Badan Permusyawaratan Desa kalau nggak salah. Iya. BPD. Dan nggak ada sama sekali kakek gue bukan pejabat, bukan orang penting di masyarakat lah, bukan tokoh masyarakat gitu. Kemudian itu hanya sekedar angin lalu aja. Sama gue tuh dianggapnya angin lalu lah, kayak nggak ada orang petani biasa begini masa bisa jadi pejabat sekelas desa gitu kan. Ternyata itu kesampaian. Di sekarang itu beliau menjabat sebagai ibu BPD. Jadi prediksi itu tuh ternyata bener, karena ngeliat wibawanya, ngeliat karismanya memang ada. Dan nggak ada sejarah sebelumnya ibu BPD yang ditakutin sama pejabat-pejabat di situ, selain saking berkarismanya mungkin dari aura Iya. aura yang tercipta tuh itu. Oke. Terima kasih buat Bang Pari nih yang udah mampir ke channel kita. Siap. Oke, sebelum ditutup nih, mungkin Bang Pari ada sedikit saran atau masukan buat teman-teman kelabu. Sarannya mungkin buat teman-teman semua yang punya kisah sama seperti yang keluarga gua alamin, ya kita tetap stay kalem aja, karena bukan berarti kita harus petantang petenteng, kita harus merasa Sombong. gua ya Betul. keturunan Prabu Siliwangi atau raja-raja zaman dulu yang punya power. Overpower itu. Iya, overpower itu nggak usah tanam tenteng lah, kita sama, kita juga manusia biasa. Betul. Waktunya kita mati ya mati, ya nggak ada yang lebih kuat. Superman udah mati lah, Superman is dead. Iya, betul. Itu doang.
Oke Bang Fari, makasih banyak nih Siap, udah ngasih siap. saran dan masukan Aman. buat sahabat-sahabat kamu. Siap. Oke, buat kalian sahabat-sahabat selalu support channel ini dengan cara like, comment, and share, dan jangan lupa buat kalian nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan di channelnya. Dan buat kalian nih yang ingin berbagi cerita di channel ini, kalian bisa DM di 3 Instagram ini. Nih ada Vetra Yuliandri, Tesar Nurfedi, dan Ahlan Surahman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.